Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada video kali ini saya udah lama banget gitu gak ditatap buka lagi sih bersama kalian yang nonton, dan seperti biasa di sini tidak akan menasehati atau menggurui sedikit pun. Kita akan berbagi pengalaman mengenai diri saya yang dulu, dan juga ya intinya kita berjuang bersama-sama sebagai cowok, karena saya yakin yang nonton pada video kali ini itu adalah cowok gitu ya. Jadi pembicaraan kita pada kali ini adalah bahaya sekali ketika kita mencintai seseorang tanpa self love atau tanpa mencintai diri kita sendiri terlebih dahulu. Jadi ingatkan ini, jangan sampai kamu mencintai dulu orang lain sebelum kamu mencintai diri kamu sendiri. Jangan pernah, please banget ini mah. Jadi ketika kamu ini misalkan nih, kita sering-sering aja gitu, gak usah terlalu serius, biasa aja. Kalau kamu misalkan mau tidur silahkan gitu, kalau misalkan kamu mau tidur lagi ya gitu ya, sedikit lah. Di sini saya akan membahas pengalaman saya mempunyai suatu pengalaman yang ingin saya share banget kepada kamu yang nonton gitu guys ya. Jadi yang pertama yang ingin saya sampaikan, jangan sampai kamu mencintai orang lain sebelum kamu mencintai diri kamu sendiri. Nah, kalau misalnya kamu melanggar apa kata saya barusan, siap-siap menjadi cowok badut. Seperti apa cowok badut seperti ini? Seperti itu ya, jangan santai. Siap-siap aja kamu menjadi cowok yang badut. Siap-siap kamu menjadi cowok yang bego gitu ya. Jangan. Cinta yang sehat itu ya, lo mencintai diri kamu terlebih dahulu. Jangan sampai terobsesi kepada orang lain tersebut. Nah, ketika melanggar hal tersebut, yang akan terjadi kepada percintaan kamu adalah bucin alias budaknya si cinta. Ketika kamu udah menjadi budak, kamu akan wah parah gitu. Jadi bucin itu seperti apa sih? Jadi bucin itu adalah sebenarnya perasaan berlebihan kepada orang lain, dan kamu menghayal bahwasannya kamu udah menjadi istrinya, kamu udah menjadi anak lah, dan kebodohan lainnya. Bucin itu seperti ini guys. Lalu saya kenapa? Saya mengalaminya sendiri. Di sini kita akan berbagi pengalaman saja. Saya pernah bucin gitu, dan bucin itu membuat diri saya bodoh dan membuat diri saya seperti ini nih, badut ya, seperti itulah. Saya mengejar cewek dulu, dan itu tadi banget, bukan ngejar sebenarnya. Saya nggak terlalu seperti itu juga sih, tapi saya baru sadar dengan ya konsep HPM ini, makanya kita akan menjadi cowok yang high value man. Banyak sekali orang yang intinya kehilangan waktu, kehilangan kepedeannya, kehilangan harga dirinya demi bucin itu sendiri, dan itu menurut saya bangsat banget dan salah banget gitu ya. Jadi gini, saya punya cerita yang sangat gila banget dan kena banget di dalam diri saya. Jadi gini nih, ini sedikit agak lucu sih, tapi ini harus disampaikan kepada kamu calon-calon high value male. Kita berjuang bersama-sama untuk mencegah hal yang benar-benar gila dan bodoh gitu ya. Yang pertama, saya bertemu dengan sosok cowok yang udah gede, yang udah dewasa, yang seharusnya dia nikah. Dan saya heran sekali. Dan awalnya saya itu menganggap bahwasannya dia itu tidak nikah itu mungkin karena takdirnya. Itu emang udah takdir dari Allah Subhanahu wa taala, kata saya. Wah, kesian sekali dia. Atau misalkan, oh dia itu ya mungkin belum takdir aja, belum menemui jodohnya aja. Saya menganggapnya seperti. Nah, ketika saya teliti, ini pengalaman ya. Saya bareng dengan dia misalkan, saya lihat handphonenya. Ini lucu banget gitu. Kenapa saya bisa bilang selucu ini guys? Saya pas lihat handphonenya, dia nge-scroll TikTok. Dan apakah kamu sudah bisa menduganya? Dengarkan. Dia membuka TikTok, dia scroll TikTok, ada cewek cantik like, ada cewek yang biasa like, ada cewek intinya dia like semua cewek, dan dia komentar cantik banget DM aja terus gue. Dia DM semua cewek yang ada di scrollan TikTok semua itu. Banget gitu, buat apa kita ngejar anjing itu yang bergila sih. Kenapa saya ingin ngobrol hari ini? Karena lucu banget guys, lucu banget gitu. Dan jangan sampai cowok seperti itu, karena itu akan merugikan diri kita sebagai cowok. Karena itu akan merugikan diri kita sehari-hari. Cowok itu pemimpin, kita tuh yang harus memimpin hubungan. Ya kalau misalkan lu cinta sama seseorang, ya itu silakan, karena itu hasrat alami manusia. Dan ya elegan aja, kita ngobrol biasa, jangan sampai sebutin itu. Jangan sampai misalkan nih, cewek lu bilang, anterin saya dong ke rumah, dan rumahnya itu dari sini sampai Jakarta misalkan. Ini ini jangan. Ada gitu, ada. Saya ngobrol ini ada gitu. Makanya saya membakar ini ada orang yang seperti itu.
Dan termasuk saya dulu saya bucin banget, dan itu membuat diri saya dan otak saya bodoh. Karena gini nih, sebenarnya cinta itu sebenarnya emosi. Emosi itu sebenarnya ya gitu, spontan, tetapi setidaknya kita bisa melihat dengan akal sehat kita. Biasa aja men, santai aja, jangan sebucin itu ya. Bucin itu bahaya, dan itu sangat parah sekali. Nah, bahayanya lagi bucin ini adalah bikin kamu merasa tidak ada lagi cewek yang seperti itu. Atau kalau lu cewek, tidak ada lagi cowok yang seperti itu. Enggak, satu-satunya dia cinta mati saya banget. Nah, itu yang parah, itu yang bahaya gitu. Sebenarnya ini gue sebut ini cowok atau cewek di dunia ini ada 4 juta lebih misalnya. Banyak sekali men, berlimpah gitu. Jadi santai aja, gak usah terlalu dibawa serius. Dan maksud saya bukan jangan serius dalam hubungan, tetapi ya jangan sebutin itu ya gitu. Nah, kalau menurut saya nih, ketika kamu sedang jatuh cinta ya, siapapun kamu yang nonton video ini, kamu harus bisa melihat jelas, kamu harus mempunyai mindset seperti ini nih guys ya. Jadi ketika kamu jatuh cinta, walaupun dia pergi juga gak apa-apa gitu ya. Jadi kalau misalkan dia mencintai kita balik, ya alhamdulillah gitu. Tapi kalau misalkan dia tidak mencintai kita balik, ya udah tinggalin gitu. Karena kita harus mencintai diri kita sendiri sebelum kita mencintai orang lain. Karena kalau kita tidak mencintai diri kita sendiri, kita akan mengorbankan segalanya kepada orang tersebut, kepada orang yang bodoh gitu ya. Itu STO yang telah pernah saya sebutkan di video-video yang saya lainnya. Oke, dan mungkin saya akan membahas mengenai high value male lagi. Saya nanti akan membahas bagaimana 10 prinsip jatuh cinta ala cowok sejati gitu. Yang mana ya saya juga belajar guys, karena saya juga tidak bisa. Saya juga sering kali terperosok ke dalam jurang kalau itu sendiri. Ini parah banget membuat otak saya seperti ini. Nah, seperti itulah. Nah, mungkin sekian dari saya. Mungkin ini adalah beda banget sih, karena ya juga saya juga ingin ngobrol sebenarnya sama kalian yang nonton gitu, sama cowok-cowok high value male, sama cowok-cowok ya, sama cowok-cowok yang nonton video ini. Saya ingin ngobrol aja gitu, sharing-sharing. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.